Pada suatu hari, terdapat seorang guru IPA di Jakarta yang bernama Pak Asep. Pak Asep secara tiba-tiba dikirim mengajar ke sekolah SMP OQ yang cukup jauh dari desa. Pada saat istri Pak Asep yang bernama Neneng mendengar berita itu, Neneng sudah memiliki firasat buruk. Neneng, katanya aku akan berangkat besok pagi ya. Akan ada teman yang datang ke sini menjemput. Oh, besok ya? Baik. Iya, besok. Kamu kenapa? Suara kamu kedengaran lesu. Gak apa-apa kok, aku baik-baik aja. Ayo buruan siapin barang-barangmu, jangan ketinggalan lagi kayak waktu itu. Oke, oke. Neneng membantu Asep untuk menyiapkan barang-barang Asep karena besok Asep akan berangkat. Tiba-tiba, datanglah adiknya Neneng yang bernama Astrid dengan muka ceria dan mendekati mereka lalu membuat Neneng dan Asep bingung. Hai, kalian sedang ngapain? Siap-siap untuk besok pagi. Aku akan pergi karena ada urusan. Oh, begitu. Bolehkah aku bantu? Gak usah Astrid, kita bisa kok berdua aja. Yang bener. Oke deh. Asep terdiam. Sejak dulu, sebelum menikah dengan Neneng, Asep curiga kalau Astrid memiliki suatu perasaan kepadanya. Setelah Asep menikahi Neneng, sikap Astrid pun berubah. Oh iya, mulai besok orang tua aku akan pulang ke sini untuk nemenin aku. Jadi, kamu gak usah khawatir ya. Fokus aja ke pekerjaan kamu. Baguslah. Kamu jadi tidak jadi kesepian. Dan ada yang jaga kamu di rumah. Asep dan Neneng pun selesai menyiapkan barang-barang untuk besok. Setelah itu, mereka langsung bersiap-siap untuk tidur karena sudah larut malam. Lalu tiba-tiba, Asep mendengar suara tawaan dari kamar Astrid. Kecil, namun menakutkan. Pak Asep bingung, tapi ia tetap lanjut tidur karena ia kira bahwa semua itu hanyalah halusinasinya. Keesokan paginya, Pak, Ma, Halo, Nak. Halo nak, Sudah lama ya tidak berjumpa. Ibu rindu banget sama kamu. jangan gitu Ma. Aku bukan anak kecil lagi. Halo Pa. halo Asep, kamu sehat-sehat kan? Sehat dong ya? pada saat ayah dan ibu Neneng sedang ngobrol dengan Asep dan Neneng, tiba-tiba terdengarlah suara motor yang berasal dari depan rumah. Woi Sep, gas gak? Gue udah siap. Maaf lagi reuni Apaan sih dang? Ngelawak aja lo. Oke. Santai, take your time aja. Tapi jangan lama-lama. Asep, ini siapa? Pa, Ma, Neneng. Kenalin, ini teman SMA aku, si Dadang. Dia seorang guru juga. Halo, Tante. Salam kenal. Salam kenal ya, Dadang. Hati-hati di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Nanti di sana jaga kesehatan ya. Kalau ada apa-apa kabarin. Baik Bu, baik ya. Neneng, kamu kenapa? Muka kamu lesu, seperti kemarin. Kamu sakit kah? Aku gak apa-apa sih. Cuman sakit perut aja kok. Mau aku antarkan ke rumah sakit atau tidak? Rumah sakit dari sini sangat jauh. Itu cuman akan nyusahin kamu. Kalau ada masalah, itu ada palu di bawah tangga ya. Udah, bro. Percaya aja sama mertua lu. Oh ya, lu juga udah siapin KTP kan? Soalnya nanti bakal diperiksa. Seinget gua, udah ditaruh sih. Kok nggak ada ya? Asep bingung karena pada hari sebelumnya, ia sudah menyiapkan dompet yang berisi KTP untuk diperiksa oleh pihak sekolah. Lalu tiba-tiba, Nih, aku temuin di meja makan. Oh, oke. Makasih ya. Asep merasakan suasana yang tidak enak. Tapi, ia pun langsung mengambil dompet yang berisi KTP-nya tersebut dan langsung bergegas untuk pergi sebelum terlambat. Oke, sudah siap kan semuanya? Hati-hati ya di jalan. Pergi dulu ya semua. Asep meminta izin kepada Neneng dan orang tua Neneng sebelum ia pergi sambil melambaikan tangan. Pada saat Asep melihat Astrid hanya melotot ke arah Asep sambil tersenyum. Hati-hati pas pulang ya. Asep merinding mendengar kalimat yang diucapkan Astrid, dan akhirnya berangkatlah Asep bersama Dadang menuju kota di mana mereka akan mengajar. Ini jalannya emang sempit gini ya?
Bahaya banget loh. Samping tebing soalnya. Santai aja, namanya juga jalan pintas. Dan juga bro, itu adik istri lu beneran tuh. Hah? Memang kenapa? Masa gitu. Gue tahu lu ngerasain juga. Sudahlah, gue tahu Astrid berubah semenjak gue menikah dengan Neneng. Lagi dia juga cuma butuh waktu buat move on. Bukan tentang itu bro. Dadang mulai mencurigai sifat Astrid. Perjalanan pun berlangsung selama kurang lebih 1 jam, hingga pada akhirnya mereka pun sampai di tujuan dan langsung memasuki sekolahnya tempat mereka akan mengajar. Sebelum masuk ke dalam sekolah, setiap guru baru harus menyerahkan KTP-nya untuk diidentifikasi. Sep, boleh gak gue liat dompet lu? Apaan? Gak ada duit gue. Apaan sih? Bukan gitu weh. Tar aja bro. Bentar lagi kelas mau mulai, mending lu siapin aja. Pada hari pertama, Asep dan Dadang mengajar seperti biasa, walaupun suasananya berbeda karena baru beradaptasi. Mereka bekerja keras untuk menjadi seorang guru yang baik, sedangkan Neneng di rumah bersama orang tuanya dan adiknya. Astrid, kenapa kamu bilang hati-hati pas pulang? Memang kenapa? Kan aku hanya bilang untuk hati-hati. Sudah, jangan berantem. Asep sudah sampai dengan kondisi yang baik katanya. Baguslah. Aduh, kok mulai sakit lagi ya? Memang kamu sakitnya di mana? Di perut. Tunggu, jangan-jangan kamu... Hamil? Neneng hamil. Hah? Hamil? Kenapa kamu gak kasih tahu kami dari tadi? Lupa. Neneng dan orang tuanya terkejut akan berita itu. Tetapi mereka juga sedih akan ketidakhadirannya si Asep. Malam pertama telah tiba, dan Neneng mempunyai beberapa pertanyaan untuk Astrid. Kamu tahu dari mana kalau aku hamil? Gak tahu deh. Feeling doang. Kenapa sih hari ini kamu bertingkah sangat aneh? Emang iya? Atau itu feeling kamu aja kali? Astrid langsung bergegas masuk ke kamar tidurnya, dan Neneng terbungkam karena masih tidak bisa percaya akan apa yang telah terjadi. Pada saat Neneng jalan di lorong melewati kamar Astrid, dia mendengar suara yang berasal dari kamar Astrid. Akhirnya tibalah pertemuan yang susah. Neneng bingung dan mengetuk pintu kamar sambil memanggil nama Astrid. Tetapi Astrid tidak membalas panggilan itu. Neneng pun langsung bergegas untuk tidur karena Astrid tidak membalas panggilan ataupun membukakan pintu kamarnya untuk Neneng. Keesokan hari pun tiba. Mah, Pah, apa ada kabar dari Asep? Asepnya belum membalas sih. Sudahlah, anaknya sedang sibuk, mungkin saja tidak ada waktu untuk membalas. Iya juga ya. Neneng ingin memberitahu Asep tentang berita kehamilannya. Tetapi Asep saja belum mengabari Neneng karena masalah jaringan atau sibuk. Sehingga Neneng pun mengurungkan niatnya. Lalu Neneng pun melihat Astrid. Ia melihat si Astrid dan berkata dengan nada marah. Apa yang kamu lakukan? Aku dengar kamu bilang 8 bulan yang susah kemarin malam. Apa maksud kamu? Aku bilang gitu. Ngigau kali aku. Jangan bohong. Kamu jangan fitnah. Sudah, jangan berantem dong. Neneng jangan khawatir, si Asep mungkin saja sedang sibuk. Mah, Pah, beneran aku dengar si Astrid ngomong. Neneng sudah, ibu sudah tua. Kalau dengar kalian teriak-teriak, malah ibu yang jadi pusing. Astrid, sudah masuk ke kamarmu, biar tidak ada pertengkaran lagi. Suasana di rumah Asep menjadi tegang. Asep dan Dadang yang sibuk bekerja di kota tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di rumah. Wait, beneran? Gak ada yang ngubungin lu di rumah? Nggak ada sih. Mungkin aja mereka sibuk dengan kegiatan setiap hari. Tidak masuk akal sih. Masa tidak ada waktu sama sekali gitu? Positif aja bro. Mungkin masalah jaringan paling. Dadang mencurigai kelakuan si Astrid dari awal. Itulah mengapa ia terus mengkhawatirkan keluarga Asep. Waktu pun terus berjalan. Sudah 5 bulan sejak pertama kali Asep datang ke kota,
dan Asep masih belum mendapatkan kabar dari Neneng ataupun mertuanya. Saat Asep dan Dadang selesai mengajar, Dadang langsung menemui Asep. Woi Sep, jangan lu bilang masalah jaringan lagi. Hah? Jaringan apa? Kok jaringan apa? Keluarga lu ngasih kabar gak? Oh, ngasih kok. Hah? Beren? Iya nih, lihat katanya. Hai, kamu yang di sana. Baik-baik saja kan? Maaf baru nanya sekarang. Di sini baik-baik saja kok. Tuh katanya. Hanya karena itu, Dadang menjadi lebih curiga. Karena, mengapa mereka membutuhkan waktu 5 bulan hanya untuk mengirim kabar yang sangat singkat? Lu gak curiga sama sekali? 5 bulan loh. Kamu tidak ada perasaan untuk pulang gitu? Enggak sih. Tunggu dulu. Sep, mana sini dompet lu? Nih, emang kenapa? Apaan nih? Batu. Kok panas? Jimat! Sep, lu harus pulang sekarang. Dok, apakah dia akan baik-baik saja? Dadang langsung mengajak Asep untuk kembali ke desa. Tetapi, tiba-tiba Dadang pingsan dan mengalami demam yang cukup tinggi hingga dia tidak bisa bergerak. Sangat tinggi, namun penyakitnya dapat kami stabilkan agar tidak memburuk. Benarkah? Puji Tuhan, baguslah. Tapi dengan keadaannya Pak Dadang yang seperti ini, untuk sementara waktu kami tidak akan memperbolehkan Bapak untuk menjenguk terlebih dahulu, agar tidak mengganggu proses pemulihan. Baik, terima kasih dok atas semua usaha dokter. Selama beberapa waktu, Asep dilarang untuk menjenguk Dadang. Waktu terus berjalan. Dadang sudah dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 2 bulan. Hingga pada akhirnya, Dadang pun siuman dan sembuh dari penyakitnya. Dadang pun mengabari Asep tentang kabarnya, lalu berkata dengan nada keras. Pulang! Kamu harus pulang! Kenapa? Apa yang terjadi? Astrid ngutuk lu. Dia naruh jimat di dalam dompet lu yang bikin lu gak ada rasa untuk pulang ke desa. Astrid? Jimat? Maksud lo? Lu lihat kan? 2 bulan yang lalu ketika gua megang batu itu, apa yang terjadi? Dan gua tahu lu selama ini udah mencurigai Astrid atas kelakuannya yang telah berubah. Apakah kau tidak khawatir? Dang, lihat nih. Dang, 1000 unread messages. 120 miss call. Asep dan Dadang terbungkam. Mereka terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Dadang benar tentang situasi yang sangat aneh ini. Dan akhirnya mereka menyadari bahwa Neneng sudah mengandung selama 8 bulan tanpa bantuan dan konsultasi ke dokter. Ambil motor gua. Buruan! gue minta maaf. Maaf. Bodoh amat. Simpan maaf lu untuk nanti. Buruan pergi. Asep langsung bergegas pulang ke rumahnya dengan meminjam motornya si Dadang. Asep bahkan tidak sadar dengan kecepatannya saat ini. Ketika Asep sudah hampir mendekati desanya, entah kenapa langit sangat gelap. Angin menjadi sangat dingin, bahkan dia bisa merasakan rintikan hujan turun. Cuaca semakin memburuk, hingga hujan turun dengan derasnya. Asep tidak menghiraukan semua keadaan itu. Asep melajukan motornya 2 kali lipat lebih kencang dari sebelumnya. Asep merasakan ponselnya bergetar di kantong celananya. Dia menurunkan kecepatannya untuk menerima telepon dari mertuanya. Asep, dari mana aja kamu, Nak? Maaf bu, selama 8 bulan ini aku nggak mendapat kabar dari kalian. Hah? Apa maksudnya tidak mendapat kabar? Di sini nenek mengandung dan kamu baru berbohong. Yah, dengar, aku tidak berbohong. Dan tolong lihat kondisi si Astrid bagaimana. Dia telah mengutuk aku di rumah kalian. Mengutuk? Apa maksudmu? Jangan bercanda, Sep. Nenek pendarahan. Asep terkejut mendengar keadaan istrinya. Tubuhnya menjadi lemas, semua darah seakan berhenti, dan pandangannya seakan kosong. Asep kehilangan keseimbangan, dirinya terjatuh ke tebing. Lalu, Asep kehilangan kesadarannya. Woi,
Dadang, Neneng, Sep, udah, tenang. tenang. Lo nyuruh gue tenang. Lo gila. Sep, dengerin gue. Lo inget saat Astrid mengatakan, Hati-hati pas pulang ya. saat itu gue tahu ada yang salah dengannya. Semua ekspresi yang dia tunjukkan sangat aneh. Astrid, kenapa? Gue nggak tahu. Tapi pasti ada sesuatu buruk yang dia lagi rencanakan. Dadang menelpon ambulan untuk menyelamatkan Asep. Asep menerima pengobatan cukup untuk membuatnya lebih baik. Dengan cepat, mereka bergegas menuju rumahnya. Asep, Awas Asep. Asep, awas. Astrid memegang pisau dapur dengan girang. Perempuan itu ingin menyerang Asep. Namun, Dadang berhasil menghalanginya sehingga ialah yang terkena serangannya. Dadang. Gara-gara lu, semua rencana gue hancur. Tobat, Rit. Tobat. Berhenti Astrid. Berhenti melakukan hal itu. Kau sudah masuk dalam jalan yang salah. Sadar Astrid, sadar. Diam semua. Kalian gak tahu apa yang aku rasakan. Maaf. Tetapi kita tidak ingin tahu. Asep, Om, Tante. Hancurkan dan buang semua kutukan dan jimat yang ada di kamar Astrid. Tidak. Jangan. Asep dan ayah ibu Neneng menghancurkan semua kutukan yang ada di kamar Astrid dengan palu yang di bawah tangga. Astrid teriak merasa kesakitan dan keluar dari rumah. Matahari pun terbit dan tidak ada lagi hujan. Seketika, Astrid menjadi sangat-sangat tua, lalu menjadi abu karena sinar matahari. Dokter langsung membawa Neneng ke rumah sakit terdekat dengan mendonorkan darah tambahan agar Neneng bisa bertahan hidup. Yah, buruan kesini. Jadi gimana, Dok? Pak Asep, Iya dok. selamat ya Pak. Anak Bapak sudah lahir dengan kondisi yang sempurna. Ya Tuhan, terima kasih. Wah, selamat bro. Gue traktir lu nanti. Dok, jadi gimana hasilnya? Telat banget, buset.